Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadek Disintya Putri Cahyani Dewi dengan NIM 2111031207 dari kelas 5F, nomor absen 11, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan pendidikan dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengalaman dan materi yang menarik selama saya mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Hypnocounseling dan NLP. Jadi, Hypnocounseling adalah pendekatan yang menggabungkan hipnosis dengan konseling untuk membantu individu mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Sementara itu, NLP adalah pendekatan psikologis yang fokus pada hubungan antara pikiran, bahasa, dan pola perilaku untuk mencapai perubahan yang positif. Dalam hypnocounseling, hipnosis digunakan sebagai alat untuk mencapai relaksasi mendalam, membuka pikiran bawah sadar, dan memfasilitas perubahan perilaku atau pola pikiran yang diinginkan. NLP di sisi lain menggunakan teknik komunikasi dan pemodelan untuk membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikiran yang tidak diinginkan. Kedua tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan membantu individu mencapai tujuan pribadi atau profesional mereka. Prainduksi dalam konteks hipnosis merujuk pada serangkaian teknik atau langkah-langkah untuk digunakan untuk mempersiapkan seseorang agar dapat masuk ke dalam keadaan hipnosis. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan individu mencapai tingkatan relaksasi dan konsentrasi yang diperlakukan dalam hipnosis. Proses prainduksi melibatkan instruksi atau saran kepada individu untuk merilekskan tubuh atau fokus pada pernapasan dan membuka pikiran untuk menerima sugesti. Ini dapat mencakup kata-kata yang menyenangkan, imajinasi visual, atau teknik relaksasi lainnya. Prainduksi menciptakan landasan untuk memfasilitasi akses ke pikiran bawah sadar individu di mana perubahan perilaku atau pola pikiran dapat lebih efektif diprogram. Penting untuk dicatat bahwa semua orang responsif terhadap prainduksi hipnosis dan tingkat sugestibilitas dapat bervariasi. Beberapa orang lebih mudah masuk ke dalam keadaan hipnosis daripada yang lain, dan keberhasilan prainduksi juga tergantung pada hubungan antara prainduksi hipnosis dan individu yang menerima hipnosis. Induksi dalam konteks hipnosis merujuk pada proses atau teknik untuk memasukkan seseorang ke dalam keadaan hipnosis. Ini adalah langkah awal yang melibatkan serangkaian induksi atau sugesti yang bertujuan untuk memfasilitas perubahan tingkat kesadaran individu. Proses induksi hipnosis mencakupi langkah-langkah seperti meminta individu untuk merilekskan tubuh, memfokuskan pada pernapasan, atau mengarahkan imajinasi mereka ke suatu tempat yang menyenangkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadaan pikirannya lebih terbuka terhadap sugesti dan relaksasi yang lebih dalam. Induksi hipnosis sering kali memanfaatkan bahasa yang menyenangkan dan pendekatan yang membangkitkan rasa keamanan. Penting untuk dicatat bahwa respon terhadap induksi hipnosis dapat bervariasi antara individu dan tidak semua orang memiliki tingkat sugestibilitas yang sama. Induksi yang harus dilakukan oleh
praktisi yang terlatih dan dapat memerlukan beberapa sesi untuk menciptakan tingkat hipnosis yang diinginkan. Self-hypnosis adalah tingkat di mana seseorang secara mandiri menggunakan sugesti dan relaksasi untuk mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang dan fokus. Manfaat dari self-hypnosis termasuk yaitu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental, mempromosikan tidur yang lebih baik, dan membantu individu mengatasi berbagai masalah psikologis seperti kecemasan atau rasa sakit kronis. Dengan latihan teratur, self-hypnosis dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kontrol diri, mengoptimalkan kinerja, dan menciptakan tujuan pribadi. Self-hypnosis dapat memberikan sejumlah manfaat yang positif, antara lain yaitu yang pertama dengan pengelolaan stres, yaitu mampu menciptakan keadaan relaksasi mendalam yang membantu mengurangi tingkat stres dan tekanan. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan mental, yaitu dapat memberikan efek positif dan kesejahteraan mental dengan merangsang pikiran yang positif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu ada peningkatan konsentrasi, yaitu dengan memungkinkan individu untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi, membantu dalam kegiatan yang memerlukan perhatian tinggi. Yang keempat ada pengelolaan rasa sakit, yaitu dapat membantu mengelola rasa sakit kronis atau ketidaknyamanan fisik dengan mengubah persepsi terhadap sensasi tubuh. Yang keempat ada promosi tidur yang lebih baik, yaitu membantu individu untuk mencapai keadaan pikiran yang tenang, mempromosikan tidur yang lebih baik dan berkualitas. Yang keenam ada perubahan perilaku, yaitu dapat dilakukan untuk membantu mengubah pola perilaku yang tidak diinginkan atau merugikan. Yang ketujuh ada peningkatan keterampilan pribadi, yaitu memungkinkan individu untuk meningkatkan keterampilan pribadi seperti percaya diri, motivasi, dan optimisme. Yang kedelapan ada mengatasi kecemasan dan fobia, yaitu dapat membantu individu mengatasi kecemasan, fobia, dan ketakutan tertentu dengan merestrukturisasi pikiran bawah sadar. Yang kesembilan ada pencapaian tujuan, dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu individu mencapai tujuan pribadi atau profesional dengan memprogramkan pikiran untuk meraih keberhasilan. Dengan latihan teratur dan konsisten, self-hypnosis dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengelola berbagai aspek kehidupan. Audioterapi menyediakan berbagai manfaat untuk kesejahteraan mental dan emosi. Beberapa manfaat dari audioterapi yaitu yang pertama ada relaksasi. Audioterapi sering menggunakan musik relaksasi atau suara alam untuk membantu individu mencapai keadaan relaksasi yang lebih baik. Yang kedua ada pengurangan stres. Audioterapi dapat membantu mengurangi tingkat stres dengan merangsang respon relaksasi dalam tubuh, peningkatan fokus. Beberapa jenis audioterapi seperti gelombang otak atau frekuensi tertentu dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Yang ketiga ada pemulihan emosional. Suara atau kata-kata yang positif dalam audioterapi dapat membantu individu mengatasi tantangan emosional dan merangsang pemulihan. Nah, sekian penyampaian mengenai pengalaman dan menarik bagi saya mengenai mata kuliah hipnosis dan NLP. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan para semua Santi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Salam kebajikan dan salam harmoni.